Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 257-260. Bab 257. Para tamu yang terhormat, merupakan kehormatan bagi hotel kami bahwa Anda dapat datang ke Hotel Lis Hui untuk makan malam hari ini. Sebotol anggur merah Bordeaux ini adalah hadiah pribadi dari saya untuk kalian. Saya harap Anda tidak menyukainya. Setelah mengatakan ini, Yuan Tai langsung meletakkan anggur merah di atas meja makan. Setelah mendengar kata-kata Yuan Tai, semua orang membeku di tempat, dengan ekspresi sangat bingung di wajah mereka. Saat ini, Fendi Zanders juga tidak bisa berkata-kata, kapan Anda mengatakan Yuan Tai akan membawakan anggur? Anda harus datang ke sini saat ini. Setelah Yuan Tai selesai berbicara, dia menoleh dan menatap Fendi Zanders. Fendi Zanders dengan cepat mengedipkan mata pada Yuan Tai, memberi isyarat agar dia mengambil botol anggur itu. Tetapi Yuan Tai sepertinya tidak mengerti apa yang dimaksud Fendi Zanders, berpikir bahwa Fendi Zanders ingin dia segera pergi, jadi Yuan Tai tersenyum canggung, lalu berbalik dan meninggalkan kotak itu. Setelah Fendi Zanders melihat Yuan Tai pergi begitu saja, ekspresi wajahnya menjadi semakin terdiam. Tapi Lin Xiufen, Zhou Qiurong, Zhao Xuan dan yang lainnya melihat anggur merah di atas meja dengan ekspresi sangat bingung di wajah mereka. Ada apa dengan sebotol anggur ini? Ibu Cleo Feilin, Chen Lan, ragu-ragu sejenak, dan bertanya dengan nada ragu. Ya, siapa yang memiliki wajah sebesar itu sehingga membiarkan Yuan Tai mengantarkan anggur secara langsung? Wang Aili tertegun sejenak, lalu berteriak. Dan Zhou Qiurong ragu-ragu sejenak, melirik sekilas ke orang-orang di dalam kotak ini, dan kemudian berkata dengan ringan, ada begitu banyak dari kita, sepertinya hanya Zhao Xuan satu-satunya yang mengenal Tuan Yuan Tai dan Tuan Yuan. Benar, Zhao Xuan mungkin satu-satunya di antara kita yang memiliki wajah seperti ini. Tuan Yuan mengantarkan anggur secara langsung, dan itu pasti karena Xiao Zhao. Lin Xiufen juga bereaksi saat ini, dan berteriak dengan cepat. Pada saat ini, Lin Xiufen kembali bersemangat, merasa bahwa dia telah sepenuhnya mendapatkan kembali wajah yang baru saja hilang. Dia menepuk bahu Zhao Xuan dan berkata, Xiao Zhao, tidak heran kamu menolak memesan anggur ketika Bibi memintanya. Ternyata kamu tahu bahwa Yuan Tai akan mengambil inisiatif untuk membawakan anggur. Kamu mengatakan itu jika kamu sudah mengetahuinya sebelumnya, mengapa kamu tidak memberitahu Bibi secara langsung? Kita tidak akan mengalami kesalahpahaman sebesar itu. Zhao Xuan memandang Lin Xiufen dengan ekspresi bingung, karena dia tidak tahu mengapa Yuan Tai membawakan anggur datang secara langsung. Oh, Bu, Zhao Xuan mungkin bahkan tidak tahu apakah Yuan Tai akan membawakan anggur. Jika dia mengatakan yang sebenarnya kepada kita, akan sangat memalukan jika Yuan Tai tidak membawakan anggur. Zhou Qiurong buru-buru dia mengatakan sesuatu bersama Lin Xiufen. Hehe, apa yang kamu katakan juga masuk akal, Xiao Zhao lah yang bijaksana. Lin Xiufen tersenyum penuh kemenangan, lalu mengambil sebotol anggur merah di atas meja, dan mempelajarinya dengan sangat serius. Saya tidak tahu jenis anggur apa ini, berapa harganya. Lin Xiufen melihat anggur merah di tangannya dan bergumam pelan. Faktanya, Lin Xiufen sama sekali tidak peduli berapa harga sebotol anggur merah ini, dan itu sudah cukup bagi Yuan Tai untuk mengambil inisiatif mengirimkan anggur tersebut. Meskipun sebotol anggur merah ini tidak berharga, Lin Xiufen tidak peduli. Dan Fendi Zanders duduk di tempatnya, dengan ekspresi yang sangat tidak berdaya di wajahnya. Awalnya, Fendi Zanders mengira makan hari ini akan berakhir seperti ini, namun siapa sangka Yuan Tai akan muncul tiba-tiba saat ini dan membawakan sebotol anggur merah. Tidak apa-apa sekarang, Zhou Qiurong dan Lin Xiufen, yang sebelumnya lesu, menjadi aktif kembali. Dan Fendi Zanders tahu lebih baik dari siapapun bagaimana sebotol anggur ini muncul. Lin Xiufen dengan bangga mengambil anggur merah dan berjalan di depan Lin Xiqiong, lalu berkata kepada Lin Xiqiong sambil tersenyum, Xiqiong, kamu biasanya suka minum, mari kita lihat apa merek botol anggur ini, dan berapa harganya. Setelah Lin Xiqiong mendengar kata-kata Lin Xiufen, dia tertegun sejenak, lalu dengan cepat mengulurkan tangan untuk mengambil anggur merah, dan melihatnya dengan serius. Bagaimana, apakah sebotol anggur ini sepadan? Lin Xiufen bertanya pada Lin Xiqiong dengan tidak sabar. Saudari, ini 98 Lafite, diproduksi di kilang anggur Bordeaux di Prancis. Lin Xiqiong memandang Lin Xiufen dan menghela nafas. Lafite tahun 1998. Merek apa ini? Lin Xiufen sendiri bukanlah seorang peminum, dan dia tidak tahu banyak tentang anggur merah, jadi dia mengerutkan kening dengan ragu, dan kemudian bertanya, Xiqiong, kamu juga tahu bahwa aku tidak terlalu suka minum, jadi jangan bicara kepadaku di sini. Aku berputar-putar, katakan saja padaku berapa harga sebotol anggur ini. Lin Xiqiong ragu-ragu setelah mendengar ini, dan kemudian berkata perlahan, saya memperkirakan sebotol anggur ini harganya setidaknya 500.000 yuan.
Setelah mendengar kata-kata Lin Siqiong, mata semua orang melebar, dan ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Kemampuan Yuan Tai mengantarkan anggur secara langsung sudah cukup membuat mereka merasa sulit dipercaya. Namun yang membuat mereka semakin tidak terduga adalah sebotol anggur yang dikirim Yuan Tai bernilai lebih dari 500.000 yuan, dan itu terlalu menakutkan. Setelah Lin Xiufen mengetahui harga sebotol anggur ini, senyuman puas muncul di wajahnya, dan dia tidak acuh terhadap Zhao Xuan seperti sebelumnya, tetapi menjadi sangat antusias. Dan Zhao Xuan duduk di sana dengan linglung, dengan ekspresi bingung di wajahnya, karena dia tidak tahu apa yang terjadi dengan sebotol anggur ini. Sekalipun Yuan Tai mengakui dirinya sebagai wakil manajer umum Ion Investment, tidak perlu bersikap sopan, bukan? Harga anggur merah adalah 500.000 yuan, bahkan jika bos Zhao Xuan Qian Yongwang datang, dia tidak akan mendapatkan perlakuan seperti ini. Tetapi ketika dia melihat ekspresi bahagia di wajah Zhou Qiurong, Lin Xiufen dan yang lainnya, dia merasa bahwa dia harus memaksakan ini menjadi sesuatu apapun yang terjadi, jika tidak semua kerja kerasnya selama berhari-hari akan sia-sia. Saat ini, Fendi Zanders memarahi Yuan Tai dengan keras di dalam hatinya. Yuan Tai pandai dalam segala hal, tapi dia terlalu suka menyanjung. Dia dengan jelas telah memperingatkan Yuan Tai untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Meskipun dia tidak mengungkapkan identitas Fendi Zanders, dia tidak tahu seberapa besar masalah yang ditimbulkan oleh tindakannya pada Fendi Zanders. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah jam berlalu. Lin Xiufen yang makan makanan ini berseri-seri, dan dia berbicara dengan semangat tinggi. Zhao Xuan memberinya wajah seperti itu, dan dia secara alami sangat bahagia di hatinya. Adapun Lin Siqiong dan Chen Lan, mereka penuh ketidakberdayaan. Cleo Fei Lin lebih baik dari Zhou Qiurong dalam segala aspek. Namun Zhou Qiurong mampu menemukan pria kaya seperti Zhao Xuan untuk menjadi pacarnya, sedangkan putrinya hanya bisa memiliki penis seperti Fendi Zanders yang mengantarkan makanan. Keduanya tentu saja sangat tidak bahagia. Jadi sebagian besar botol anggur merah ini diminum oleh Lin Siqiong dan Chen Lan, yang bisa dianggap sebagai cara untuk menghilangkan kekhawatiran mereka. Bab 258. Setelah makan, semua orang keluar dari restoran. Mungkin karena Chen Lan, Lin Siqiong, dan Lin Xiufen sedang minum, dan mereka terhuyung-huyung saat berjalan, jadi ketiga orang ini membutuhkan seseorang untuk membantu mereka. Cleo Fei Lin mendukung Chen Lan, Zhou Qiurong mendukung Lin Xiufen, dan Lin Siqiong mengikuti Zhao Xuan mengemudi, jadi Fendi Zanders hanya bisa mendukung Lin Siqiong. Paman Lin, hati-hati. Fendi Zanders mengulurkan tangannya untuk menopang Lin Siqiong. Aku tidak butuh bantuanmu, kamu keluar dari sini. Lin Siqiong merasa marah saat melihat Fendi Zanders sekarang, jadi dia mendorong Fendi Zanders menjauh, lalu terhuyung ke depan. Fendi Zanders melihat punggung Lin Siqiong, dan sedikit ketidakberdayaan melintas di wajahnya. Ledakan. Saat ini, ada suara keras di restoran. Fendi Zanders buru-buru mendongak, hanya untuk melihat Lin Siqiong, yang baru saja berjalan tidak jauh, tiba-tiba terpeleset dan langsung jatuh ke tanah. Kejatuhan Lin Siqiong tidak menjadi masalah, tetapi ketika dia jatuh, dia menabrak vas di koridor restoran. Bagaimana sesuatu seperti vas bisa menahan beban Lin Siqiong, jadi Lin Siqiong langsung menjatuhkan vas itu. Vas itu jatuh ke tanah sebagai tanggapan, dan langsung terkoyak. Setelah mendengar suaranya, semua karyawan di restoran tercengang, dan menoleh untuk melihat posisi Lin Siqiong. Lin Siqiong minum terlalu banyak saat makan tadi, sehingga telapak kakinya terasa lemas saat berjalan, dan ubin di koridor restoran memang agak terlalu licin, sehingga dia tidak sengaja terjatuh ke tanah. Jika hanya Lin Siqiong yang jatuh, maka tidak akan ada masalah besar, lagi pula, tubuhnya cukup kuat, dan tidak akan terjadi apa-apa jika dia jatuh. Namun masalahnya adalah ketika Lin Siqiong terjatuh, dia secara tidak sengaja menjatuhkan vas di koridor restoran. Vas setinggi 1 meter itu meledak dengan suara, menarik perhatian banyak orang. Ketika gadis cantik di meja depan melihat pemandangan ini, dia membuka mulutnya lebar-lebar dalam sekejap, dengan keterkejutan yang tak terlukiskan di wajahnya. Ayah, kamu baik-baik saja. Seru Cleo Fei Lin, dan bergegas ke sisi Lin Siqiong, mengulurkan tangan untuk membantu Lin Siqiong berdiri. Dan Fendi Zanders berdiri di belakang Lin Siqiong dan yang lainnya, dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya, karena jika Lin Siqiong didukung oleh Fendi Zanders untuk pergi dari sini sekarang, mungkin hal seperti itu tidak akan terjadi. Namun Lin Siqiong ingin mendorong Fendi Zanders menjauh dan pergi sendiri. Dengan jatuhnya Lin Siqiong seperti ini, Chen Lan, Lin Xiufen dan yang lainnya juga langsung terbangun, mengepung Lin Siqiong dan mulai peduli dan bertanya. Ketika mereka melihat tidak ada yang serius pada Lin Siqiong, mereka merasa lega. Gemerincing. Tetapi saat ini, 4 atau 5 penjaga keamanan bergegas keluar dari restoran dan langsung mengepung Lin Siqiong dan yang lainnya. Siapa yang memecahkan vas ini? Seorang pria parubaya dengan wajah berminyak menghampiri Lin Siqiong dan yang lainnya, dan bertanya dengan ekspresi sangat marah. Tuan Wu, ini orang yang memecahkan vas itu.
Si cantik kecil di meja depan menyaksikan apa yang baru saja terjadi, jadi dia bergegas ke pria parubaya itu dan menunjuk ke arah Lin Sikyong dan berkata, "Tuan, vas ini Anda pecahkan, kan?" Dengan wajah muram, Presiden Wu mengertakkan gigi dan bertanya pada Lin Sikyong. "Benar, saya tidak sengaja jatuh dan menghancurkan vas ini. Berapa harga vas ini? Saya akan membayarmu." Setelah Lin Sikyong terjatuh tadi, dia jelas-jelas sadar. Dia tahu bahwa vas itu rusak hari ini karena dia, dan Lin Sikyong cukup terkenal di Lin Jiazuang, jadi dia tidak akan mengingkari utangnya, jadi dia hanya membayar harga asli vas itu dan semuanya berakhir. "Oke, karena kamu sudah mengatakan itu, maka aku tidak akan memanggil polisi, jadikan saja rahasia." Tuan Wu menjawab dengan lembut. "Jangan konyol, cepat beritahu aku berapa harga vas ini, dan kami akan membayarmu langsung." Pada saat ini, Chen Lan sama sekali tidak menyadari keseriusan masalah ini, dan meneriaki Tuan Wu sekeras-kerasnya. Menurutnya, vas ini tidak ada bedanya dengan yang ada di jalanan. Meski sedikit lebih mahal, paling banyak hanya beberapa ribu dolar. Uang dalam jumlah kecil ini tidak berarti apa-apa bagi keluarga Lin. "Bu, vas ini bukan milik restoran kami, tetapi milik pribadi Tuan Yuan Taiyuan, manajer umum restoran kami. Vas ini hanya ditempatkan di sini untuk dilihat para tamu, jadi saya perlu menelepon Tuan." Yuan sekarang bertanya pada Tuan Yuan, "Seperti apa vasnya? Berapa nilainya?" Tuan Wu berkata dengan ringan. "Lalu apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung, cepat dan telepon." Setelah Lin Xiufen mengetahui bahwa vas ini milik Yuan Tai, ekspresi wajahnya tampak menjadi bahkan lebih arogan. Ketika dia berada di dalam kotak sebelumnya, Yuan Tai tunduk pada Zhao Xuan. Lin Xiufen merasa bahwa sekarang Zhao Xuan ada di sini, Yuan Tai pasti tidak akan peduli dengan vas bersamanya. Dalam hal ini, itu akan menjadi mampu menonjolkan keunggulan Zhao Xuan lebih jauh lagi. "Ngomong-ngomong, beritahu Anda Tuan Yuan bahwa orang yang memecahkan vas itu adalah paman Zhao Xuan." Lin Xiufen melihat bahwa Tuan Wu akan menelepon, dan buru-buru berteriak di bagian atas suaranya. Setelah Tuan Wu mendengar ini, dia menatap Lin Xiufen dengan ringan, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, begitu." Setelah mengatakan ini, Tuan Wu berjalan ke samping dengan ponselnya telepon dan langsung memutar nomor Yuan Tai. Tapi Lin Xiufen menoleh dan berkata kepada Lin Sikyong, "Sikyong, jangan khawatir, Zhao kecil kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Yuan, dan vas ini seharusnya tidak bernilai banyak, jadi kami mungkin akan segera melepaskan kami. Masalah hari ini adalah kesalahanku, dan aku masih harus membayar sebanyak yang seharusnya." Lin Sikyong berkata dengan ringan. "Kamu bilang kamu juga, kamu bisa jatuh di jalan datar seperti itu." Chen Lan menghela nafas dengan ekspresi sedih. "Kalau bukan karena beberapa orang yang bersikeras datang membantuku, bagaimana aku bisa jatuh?" Setelah Lin Sikyong mendengar ini, dia menjadi marah dan menoleh untuk menatap Fendi Zanders dengan tajam. Fendi Zanders berdiri di sana dengan wajah malu, diam-diam meratapi dalam hatinya bahwa dia jelas membantu Lin Sikyong dengan niat baik, tetapi sekarang Lin Sikyong berkata bahwa dia jatuh karena dia membantunya. Fendi Zanders benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Bagus. Setelah beberapa saat, Wu menyelesaikan panggilan telepon dan kembali ke Lin Sikyong dan yang lainnya. "Apa yang Anda katakan, Presiden Yuan?" Lin Xiufen bertanya pada Tuan Wu dengan rasa ingin tahu. Tuan Yuan berkata bahwa dia akan datang untuk menangani masalah ini segera, saya harap kalian akan menunggu lebih lama lagi. Tuan Wu menjawab dengan hampa. "Oh, bukankah itu hanya vas? Sedangkan untuk meminta Tuan Yuan datang lagi. Adakah yang tidak bisa kamu katakan begitu saja?" Lin Xiufen berteriak dengan tidak sabar. "Ini adalah niat Tuan Yuan. Tuan Yuan seharusnya sudah pergi belum lama ini, dan dia akan segera kembali." Tuan Wu berkata dengan ringan. Tetapi Zhao Xuan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bibi Lin, mengapa kamu tidak membawa Paman Lin dan yang lainnya pergi dulu, dan saya akan tinggal di sini dan menunggu Presiden Yuan datang dan menangani masalah ini." Alasan mengapa Zhao Xuan mengatakan ini bukan untuk membantu Lin Sikyong, tetapi karena dia ingin mencari kesempatan untuk berbicara dengan Yuan Tai sendirian. Zhao Xuan ingin bertanya mengapa Yuan Tai memperlakukannya dengan sangat hormat hari ini. Mengenai masalah memecahkan vas, Zhao Xuan tidak mengambil hati sama sekali, karena dia juga merasa bahwa vas itu tidak bernilai sama sekali, dan paling buruk dia akan memberikan kompensasi kepada Lin Sikyong sendiri. Setelah mendengar kata-kata Zhao Xuan, semua orang menoleh untuk melihat posisi Zhao Xuan, dan rasa sayang mereka terhadap Zhao Xuan tiba-tiba muncul di hati mereka. Bab 259. Dalam pandangan mereka, Zhao Xuan dapat memilih seseorang untuk tetap tinggal sekarang, itu adalah pelaksanaan tanggung jawab. Jelas sekali Sun Sikyong lah yang memecahkan vas itu, tetapi Zhao Xuan berinisiatif untuk tinggal dan menanganinya. Berbeda sekali dengan tanggung jawab dan tanggung jawab Zhao Xuan, yang seharusnya menjadi tanggung jawab Fendi Zanders. Karena Fendi Zanders bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun sejak kejadian itu terjadi hingga sekarang.
Melihat ekspresi Fendi Zanders yang membosankan, Lin Sikyong merasa sangat malu. Menantu laki-lakinya bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun ketika dia melihat sesuatu terjadi padanya, dan menantu orang lainlah yang berdiri untuk berbicara mewakilinya. Meskipun Anda, Fendi Zanders, tidak punya uang, Anda baru saja mengalami kecelakaan, dan mereka tidak menyuruh Anda kehilangan uang. Anda berdiri di sana dan bahkan tidak berani mengatakan apa yang sedang terjadi. Baik Lin Sikyong maupun Chen Lan tampak kecewa pada Fendi Zanders, diam-diam menyesali mengapa mereka menganggap Cleo Fei Lin sebagai tunangan seperti Fendi Zanders. Xiao Zhao, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Akulah yang memecahkan vas itu. Bagaimana aku bisa membiarkanmu tinggal sendirian? Lin Sikyong berkata dengan lembut kepada Zhao Xuan. Paman Lin, aku baik-baik saja. Kamu banyak minum hari ini, jadi kembalilah dan istirahatlah lebih awal. Aku akan mengurus sisanya. Zhao Xuan tampaknya bertekad untuk tetap tinggal, dan berkata kepada Lin Sikyong dengan nada tegas. Dan Zhou Qiurong ragu-ragu sejenak, dia merasa Zhao Xuan harus tinggal di sini karena dia ingin berdiskusi dengan Yuan Tai, jadi dia buru-buru membujuk, Paman, Zhao Xuan dan Tuan Yuan saling kenal, kejadian hari ini awalnya kecelakaan, jadi lebih baik biarkan Zhao Xuan tinggal dan berkomunikasi dengan Tuan Sun, kamu dan bibimu sudah lama keluar, kamu pasti sudah lelah. Kamu harus kembali lebih awal. Benar, Sikyong, Xiao Zhao berasal dari keluarganya sendiri, tidak perlu bersikap sopan, ayo pergi. Pada saat ini, Lin Xiufen secara langsung menyebut Zhao Xuan sebagai keluarganya, dan setelah mengatakan ini, dia langsung menyeret Lin Sikyong keluar restoran. Lin Sikyong memang sedikit lelah hari ini, dan dia baru saja minum banyak anggur, jadi dia merasa sedikit berat berdiri di sini, jika dia terus menunggu, dia pasti tidak akan bisa bertahan. Jadi setelah Lin Sikyong ragu-ragu sejenak, dia juga meninggalkan hotel bersama Lin Xiufen. Setelah Fendi Zanders, Cleo Fei Lin dan yang lainnya melihat Lin Sikyong dan Lin Xiufen pergi, mereka tentu saja tidak berniat untuk tinggal di sini, dan mengikuti kerumunan itu keluar hotel. Ketika Cleo Fei Lin melewati Zhao Xuan, dia ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan lembut, Zhao Xuan, berapa harga vas ini? Beritahu saya ketika waktunya tiba, dan saya akan memberikannya kepada Anda. Cleo Fei Lin, lihat apa yang kamu katakan, kita semua adalah satu keluarga, mengapa kita begitu terpecah? Zhao Xuan berkata sambil tersenyum. Maaf, kamu dan Zhou Qiurong berada dalam keluarga yang sama, tetapi kamu dan aku tidak berada dalam keluarga yang sama. Cleo Fei Lin menjawab dengan acuh tak acuh, lalu langsung menyeret Fendi Zanders menuju tempat parkir. Setelah Zhao Xuan mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, senyuman di wajahnya membeku dalam sekejap, dan ekspresinya sangat memalukan. Sayang, jangan bicara dengan Cleo Fei Lin, dia sudah seperti ini sejak dia masih kecil. Melihat rasa malu Zhao Xuan, Zhou Qiurong mengulurkan tangannya untuk memegang lengan Zhao Xuan, dan berteriak sambil tersenyum. Saya tidak ingin berdebat dengannya. Zhao Xuan menjawab dengan kosong. Benar, suamiku berhati besar, dan dia pasti tidak akan sepengetahuan dia. Zhou Qiurong tersenyum puas, lalu melanjutkan, sayang, kamu sangat baik hari ini, aku tidak tahu kamu begitu baik, bahkan Yuan Tai sepertinya takut padamu. Hehe, tidak apa-apa. Zhao Xuan tampak sedikit bersalah dan mengatakan sesuatu, dengan cemas menunggu kedatangan Yuan Tai. Di sisi lain, Cleo Fei Lin, Fendi Zanders dan lainnya masuk ke dalam Mercedes-Benz. Karena Fendi Zanders tidak minum seteguk anggur pun, dia secara alami mengemudikan mobil. Lin Sikyong, Lin Xiufen, dan Chen Lan duduk di belakang. Kakak, keluargamu Qiurong sangat baik, dan aku menemukanmu menantu yang baik. Chen Lan berkata pada Lin Xiufen dengan ekspresi iri. Oh, apa hebatnya? Xiao Zhao hanya sedikit lebih baik dari anak muda biasa, tapi dia juga rata-rata dalam aspek lain. Lin Xiufen menjawab dengan acuh tak acuh. Xiao Zhao bisa mengenal orang-orang seperti Yuan Tai di usia yang begitu muda. Bukan hanya luar biasa. Saya telah tinggal di kota Jiangcheng selama bertahun-tahun, dan saya tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kepada Tuan Yuan. Lin Sikyong memicingkan matanya dan menghela napas. Hehe, merupakan suatu berkah bagi keluarga Qiurong kami untuk bertemu dengan anak seperti Xiao Zhao. Lin Xiufen tersenyum penuh kemenangan, lalu menatap Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, Xiao Zanders, jangan sedih jika bibi memberitahumu sesuatu. Fendi Zanders menatap Lin Xiufen dengan ringan, dan berkata tanpa ekspresi, jika kamu tahu bahwa aku tidak bahagia, sebaiknya kamu berhenti bicara. Kamu nak. Lin Xiufen memandang Fendi Zanders dan terdiam beberapa saat. Suamiku, kamu benar-benar hebat hari ini. Lihat betapa marahnya Cleo Fei Lin dan yang lainnya. Sekarang aku hanya memikirkan ekspresi marah Cleo Fei Lin dan aku merasa bahagia. Zhou Qiurong berdiri di depan restoran, memegang lengan Zhao Xuan dan berteriak dengan lembut.
Setelah Zhao Xuan mendengar kata-kata Zhou Qiurong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Zhou Qiurong, dan kemudian bertanya sambil tersenyum, Qiurong, apakah kamu masih ingat apa yang kamu janjikan padaku sebelum kamu datang ke Lin Jiazuang? Janji apa? Zhou Qiurong membeku sejenak, dan bertanya dengan ekspresi bingung. Bukankah kamu mengatakan bahwa selama aku tampil bagus kali ini, kamu akan menjanjikan satu hal kepadaku? Apakah kamu puas dengan penampilanku hari ini? Zhao Xuan bertanya dengan gigi terkatup. Puas, tentu saja saya puas. Zhou Qiurong mengangguk dengan cepat. Kalau begitu, kamu harus menepati janjimu. Zhao Xuan melanjutkan. Setelah Zhou Qiurong mendengar kata-kata Zhao Xuan, sedikit rasa malu muncul di matanya, lalu dia dengan ringan memukul Zhao Xuan, dan berkata dengan suara rendah, dasar mesum, apa yang kamu pikirkan? Alasan utamanya adalah kita berdua sudah bersama selama hampir setengah tahun. Apa kamu tidak tahu bagaimana aku memperlakukanmu? Zhao Xuan memegang tangan kecil Zhou Qiurong dan berkata dengan penuh kasih sayang. Kalau begitu, demi penampilan luar biasamu hari ini, setelah mereka semua kembali malam ini, bagaimana kalau aku keluar untuk membuka kamar bersamamu? Zhou Qiurong mengedipkan matanya, dan menjawab dengan nada yang sangat menggoda. Benar-benar. Setelah Zhao Xuan mendengar ini, ekspresi wajahnya sangat bersemangat, dan dia berteriak sekeras-kerasnya. Tentu saja benar, kapan aku berbohong padamu? Zhou Qiurong sedikit mengangguk. Zhao Xuan memandang Zhou Qiurong dengan sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Jika dia benar-benar bisa sekamar dengan Zhou Qiurong, maka Zhao Xuan merasa semua usahanya hari ini tidak akan sia-sia. Setelah melihat kekuatan Zhao Xuan yang sebenarnya, Zhou Qiurong telah lama menyukai Zhao Xuan di dalam hatinya. Menghadapi pria yang luar biasa, Zhou Qiurong tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Alasan mengapa Zhou Qiurong tidak pernah tidur dengan Zhao Xuan adalah karena dia khawatir Zhao Xuan tidak cukup kuat. Tapi sekarang Zhou Qiurong tidak lagi memiliki kekhawatiran seperti itu. Sebaliknya, dia masih merasa kekuatan Zhao Xuan jauh melebihi imajinasinya, jadi dia tidak perlu berpura-pura tidak bersalah. Bab 260. Setelah melihat Zhou Qiurong setuju untuk sekamar dengannya, Zhao Xuan diam-diam menjadi bersemangat di dalam hatinya. Namun saat ini, sebuah Porsche putih berhenti di depan restoran. Setelah Zhao Xuan dan Zhou Qiurong melihat Yuan Tai turun dari mobil, Zhao Xuan berjalan langsung menuju posisi Yuan Tai. Presiden Yuan, apakah Anda di sini? Setelah Zhao Xuan berjalan ke sisi Yuan Tai, dia buru-buru berkata kepada Yuan Tai dengan wajah tersanjung. Di sisi lain, Yuan Tai menatap Zhao Xuan dengan dingin, dan sama sekali tidak memperhatikan Zhao Xuan, seolah-olah dia melihat orang asing, dia langsung masuk ke restoran. Zhao Xuan dan Zhou Qiurong tercengang di tempat, wajah mereka sangat bingung. Karena mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Yuan Tai ini. Ketika mereka berada di kamar pribadi, mereka masih antusias dengan Zhao Xuan, tetapi sekarang tampaknya mereka telah berubah. Sayang, ada apa dengan Tuan Yuan? Zhou Qiurong ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Zhao Xuan dengan nada bingung. Aku juga tidak tahu. Zhao Xuan menatap punggung Yuan Tai dengan bingung, dan tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Setelah Yuan Tai memasuki restoran, dia langsung bertanya kepada Tuan Wu Chengguang, apa yang terjadi? Siapa yang memecahkan vasku? Tuan Yuan, orang yang memecahkan vas Anda sudah pergi, tetapi dua pemuda di luar mengenal orang yang memecahkan vas itu, dan mereka berkata bahwa mereka akan bertanggung jawab. Tuan Wu dengan cepat menjawab. Setelah Yuan Tai mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melirik Zhao Xuan dan Zhou Qiurong yang berdiri di luar restoran. Tuan Yuan, vas ini tidak sengaja dipecahkan oleh kerabat saya. Mari kita lihat berapa harga vas ini. Saya akan membayar Anda harga aslinya. Zhao Xuan menghampiri Yuan Tai, dan berkata kepada Yuan Tai sambil tersenyum. Baru saja Zhao Xuan mengira Yuan Tai mengabaikannya karena cahaya di luar terlalu gelap, sehingga Yuan Tai tidak mengenalinya, jadi Zhao Xuan sengaja berjalan di depan Yuan Tai. Dan Yuan Tai memandang Zhao Xuan dengan jijik, lalu berkata dengan nada dingin, siapa kamu? Bisakah kamu membayar vas ini? Setelah mendengar kata-kata Yuan Tai, Zhao Xuan tercengang. Tuan Yuan, apakah Anda tidak mengenal saya? Zhao Xuan bertanya pada Yuan Tai dengan ekspresi bingung. Kenapa aku harus mengenalmu? Siapa kamu? Yuan Tai berteriak sekeras-kerasnya. Tidak, Tuan Yuan, saya Zhao Xuan. Bukankah Anda pernah membantu kami mengganti kotak itu sebelumnya? Dan Anda bahkan memberi kami sebotol anggur merah. Apakah Anda lupa semua ini? Zhao Xuan berteriak dengan ekspresi patah, dia mulai ragu apakah Yuan Tai yang dia lihat sekarang adalah orang yang sama dengan Yuan Tai yang dia lihat di kotak sebelumnya. Setelah Yuan Tai mendengar kata-kata Zhao Xuan, dia tertegun sejenak, dan kemudian dia memandang Zhao Xuan dengan hati-hati, dan tiba-tiba teringat bahwa Zhao Xuan sepertinya adalah orang yang makan malam di kotak yang sama dengan Fendi Zanders sebelum.
Namun Yuan Tai mengetahui bahwa hubungan antara Zhao Xuan dan Fendi Zanders tidak terlalu baik, jadi dia tidak mengubah sikapnya terhadap Zhao Xuan hanya karena dia tahu bahwa Zhao Xuan sedang makan malam dengan Fendi Zanders. Presiden Yuan, apakah Anda ingat? Zhao Xuan bertanya pada Yuan Tai sambil tersenyum. Aku teringat. Yuan Tai mengangguk ringan, lalu berkata dengan ekspresi dingin, tapi tidak ada hubungannya denganmu kalau aku memberimu anggur merah di kotak lain, dan sepertinya kita tidak saling mengenal, bukan? Setelah mendengar kata-kata Yuan Tai, Zhou Qiurong dan Zhao Xuan membeku di tempat, dengan ekspresi sangat bingung di wajah mereka. Tuan Yuan, bukankah Anda memberikan anggur merah karena saya? Zhao Xuan tergagap dan bertanya pada Yuan Tai. Hehe, kamu jenis bawang apa? Kenapa aku harus membawakanmu wine? Apa ada yang salah dengan otakmu? Karena vasnya pecah, suasana hati Yuan Tai sedang buruk saat ini, jadi kata-katanya juga sangat tidak menyenangkan. Saat ini, mata Zhou Qiurong membelalak, dan dia menatap Zhao Xuan dengan tidak percaya. Dia tidak mengerti mengapa Yuan Tai melakukan ini. Sebelumnya, Yuan Tai sangat menghormati Zhao Xuan, tapi sekarang sepertinya dia telah berubah. Secara pribadi sama. Selain itu, Yuan Tai juga mengatakan bahwa Zhao Xuan tidak ada hubungannya dengan kedatangannya untuk mengantarkan anggur merah, jadi siapa lagi yang bisa dia lakukan dengan hal itu? Hanya ada sedikit di dalam kotak saat itu. Tak perlu dikatakan lagi, Lin Xiufen, Wang Aili, dan Lin Ziyuan, Zhou Qiurong mengenal orang-orang ini dengan sangat baik, dan mustahil baginya untuk mengetahui bos setingkat Yuan Tai. Dan kemungkinan Lin Siqiong dan Chen Lan tidak terlalu tinggi, lagi pula Lin Siqiong sendiri mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yuan Tai. Jadi sekarang hanya tersisa Cleo Fei Lin dan Fendi Zanders. Mungkinkah Yuan Tai memberikan anggur itu karena Fendi Zanders? Pada saat ini, Zhou Qiurong tiba-tiba mendapat ide yang sangat berani, dan dia menoleh ke Yuan Tai dan bertanya, Tuan Yuan, jika Anda tidak memberikan anggur karena Zhao Xuan, lalu kepada siapa Anda memberikan anggur itu? Yuan Tai mau tidak mau tertegun sejenak ketika mendengar ini. Dia tahu bahwa dia tidak dapat mengungkapkan identitas Fendi Zanders, jadi dia terbatuk dengan cepat dan berkata, siapa yang kuberikan sebotol anggur merah itu kepadamu tidak ada hubungannya denganmu, lagi pula, ini bukan untuk orang ini. Manusia. Zhou Qiurong tanpa sadar menatap Zhao Xuan, lalu menggigit bibirnya dan berkata, Zhao Xuan, kamu berani berbohong padaku, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mengenal Tuan Yuan sebelumnya? Bukankah kamu mengatakan bahwa Tuan Yuan akan memberiku anggur merah di kotak yang berbeda karena demi kamu? Saya tidak berharap Anda berbohong dan menipu saya selama ini, Anda bahkan tidak mengenal Tuan Yuan. Qiurong, saya. Zhao Xuan juga tercengang saat ini, dia mengambil inisiatif untuk tinggal hari ini karena dia ingin bertanya kepada Yuan Tai mengapa dia begitu menghormatinya. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa keadaan akan menjadi seperti ini, bahwa sebotol anggur merah yang diberikan Yuan Tai kepadanya tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Zhao Xuan, orang sepertimu benar-benar menjijikkan. Karena Anda tidak mengenal Tuan Yuan, mengapa Anda berpura-pura mengenalnya? Zhou Qiurong berteriak pada Zhao Xuan dengan nada sangat marah. Qiurong, saya tidak tahu apakah ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Yuan yang mengirimkan barang ke sini, saya. Saya pikir dia melakukan ini karena bos saya. Zhao Xuan buru-buru menjelaskan. Siapa bosmu? Yuan Tai tertegun sejenak dan bertanya pada Zhao Xuan. Bagaimanapun, Yuan Tai telah berada di Jiangcheng selama bertahun-tahun, jadi dia masih memiliki kemampuan untuk berurusan dengan orang lain. Dia khawatir jika orang-orang di belakang Zhao Xuan memiliki latar belakang tertentu, tidak pantas baginya untuk menyinggung Zhao Xuan karena kejadian ini. Bosku adalah Qian Yongwang. Zhao Xuan dengan cepat menjawab. Hehe, ternyata itu Qian Yongwang. Setelah Yuan Tai mendengar nama ini, dia langsung merasa lega. Qian Yongwang dan Yuan Tai keduanya adalah bawahan Fang Zihua, namun status Qian Yongwang satu tingkat lebih rendah dari Yuan Tai. Tuan Yuan, apakah Anda kenal bos saya? Zhao Xuan bertanya dengan tergesa-gesa. Qian Yongwang harus memanggilku bos ketika dia melihatku, menurutmu apakah aku akan memberinya anggur? Yuan Tai menjawab dengan dingin. Setelah Zhao Xuan mendengar kata-kata Yuan Tai, dia benar-benar tercengang. Dia tidak tahu siapa di antara mereka yang mampu membuat Yuan Tai mengantarkan anggurnya sendiri. Zhao Xuan, orang sepertimu benar-benar menjijikkan, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Pada saat ini, Zhou Qiurong merasa bahwa dia ditipu oleh Zhao Xuan, dan setelah raungan keras, dia berbalik dan hendak pergi. Cantik, tidak apa-apa jika kamu ingin pergi, tapi tolong bayarkan aku uang untuk vasnya. Pada saat ini, Yuan Tai tiba-tiba memanggil.